dimanapun Anda berada, baik yang bergabung melalui Zoom maupun di YouTube. Bersama saya, Christina Ikarini, akan memandu acara webinar parenting kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, seperti yang kita tahu, bahwa webinar seri mendewasakan emosi orang tua dan anak akan dibawakan oleh Ibu Ellen Christie. Seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk sekilas membacakan CV beliau, Ibu Ellen Christie. Beliau adalah pendiri komunitas Charlotte Manson Indonesia dan praktisi pendidikan berbasis keluarga homeschooling. Beliau juga telah menulis beberapa buku, diantaranya adalah Warna-Warni Homeschooling tahun 2009 dan Cinta yang Berpikir tahun 2012. Bapak Ibu yang terkasih, rangkaian webinar seri mendewasakan emosi orang tua dan anak memiliki 3 bagian, yaitu pada bagian yang pertama diadakan pada tanggal 15 Oktober yang lalu dengan tema Mengapa Orang Tua Mudah Marah. Dan pada bagian yang kedua diadakan pada hari ini, tanggal 19 November 2020, dengan tema Menghadapi Ledakan Emosi Anak. Dan bagian yang ketiga akan diadakan minggu depan, tanggal 26 November 2020, dengan tema Cara Efektif Mengendalikan Emosi. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Ibu Ellen Christie yang telah hadir di tengah-tengah kita. Iya, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Apa kabar? Iya, baik. Sehat nih ya Bu ya? Iya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Bu, di tengah pandemi ini kegiatan semakin banyak atau semakin berkurang Bu? Kegiatan tetap banyak tapi online semua. Online semua ya? Jadi bisa di rumah dan dimanapun juga ya Bu ya? Oke, baik. Puji Tuhan Ibu. Dan kepada pemirsa semua sebelumnya, nanti akan sambil menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ellen Christie, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat yang telah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu peserta dari YouTube, Bapak Ibu boleh menuliskan komentar. Jadi kami bisa mengetahui pertanyaan Bapak Ibu. Nanti setelah pemaparan materi kami atau saya akan membacakannya. Oke, langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Kami persilahkan Ibu Ellen untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Salam buat semuanya. Kita akan melanjutkan sebetulnya materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang mengapa orang tua mudah marah ya. Kita akan mengulangi sedikit materi dari situ nanti, tapi malam ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana menghadapi ledakan emosi anak. Saya minta tolong untuk disampaikan slide-nya ya. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk menghadapi ledakan emosi anak, saya akan memberikan beberapa catatan, ada 4 poin ya. Yang pertama, kita harus lebih dulu memahami kodrat anak-anak. Jadi supaya kita tahu mengapa anak itu meledak secara emosi, yang sebetulnya sesuatu yang alamiah, yang bukan hal yang aneh gitu loh kalau anak meledak emosinya. Slide berikutnya. Saya mengulang kembali tentang teori triune brain atau otak, 3 bagian otak. Yang pertama kali berkembang adalah otak primitif atau otak reptil. Di otak reptil ini mengatur semua fungsi dasar dari manusia untuk bernapas, untuk semua organ-organ tubuh bekerja secara otonomi begitu ya. Dan juga untuk menghasilkan respon lawan atau lari kalau misalnya menghadapi ancaman. Nah, ini adalah bagian otak yang sangat concern dengan survival atau kelangsungan hidup organisme anak itu sendiri ya. Jadi ketika nanti dirasa ada ancaman, maka bagian otak reptil inilah yang akan mengeluarkan respon lawan atau lari begitu.
dengan segala macam hormon ya, ada hormon adrenalin, ada hormon kortisol, itu nanti akan dikeluarkan untuk membuat seseorang bersikap agresif atau kemudian menyembunyikan diri begitu. Nah, kemudian ada otak limbik, ini adalah pusat emosi anak. Jadi semua informasi yang ada di sekeliling akan dikirimkan ke otak limbik untuk dinilai secara emosional, apakah ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Nah, anak-anak yang kalau dibesarkan dengan banyak kasih sayang, maka otak limbiknya akan cenderung secure ya, akan merasa lebih kalem, lebih gampang tidak meledak begitu. Tetapi kalau anak-anak ini merasa insecure, merasa tidak aman, maka akan mudah sekali untuk amigdalanya menyala. Di bagian ini ada amigdala, dia akan kemudian merespon dan akan memerintahkan kepada otak reptil untuk mengeluarkan respon lawan atau lari. Kemudian yang terakhir ada neokorteks. Neokorteks ini adalah bagian yang paling akhir berkembang. Bagian inilah yang mengatur fungsi eksekutif seseorang. Jadi untuk merencanakan, untuk berpikir rasional, ini ada di bagian neokorteks, khususnya di prefrontal cortex, di bagian otak yang di depan. Nah, kalau misalnya prefrontal cortexnya bekerja dengan baik, maka ledakan emosi itu akan bisa dikendalikan oleh prefrontal cortex. Tapi problemnya adalah PFC, prefrontal cortex seseorang itu baru akan matang di usia sekitar 20 tahun ke atas, sekitar umur 25 tahun. Sehingga ketika anak-anak itu tentu saja masih umurnya di bawah 25 tahun ya, maka bukan hal yang aneh kalau dia masih belum terampil untuk mengendalikan emosinya. Maka di sini peran kita sebagai orang tua adalah bagaimana supaya kita membantu anak pada saat dia meledak emosinya agar bagian otak primitifnya, bagian otak limbik dan otak reptilnya bisa reda dan mengaktifkan prefrontal cortex sehingga dia bisa berpikir rasional. Lanjut. Kalau kita memahami otak manusia ini, maka sebetulnya kita tahu bahwa ketika anak bersikap impulsif ya, bersikap emosional, itu bukannya dia punya niat jahat gitu. Jadi ketika anak tantrum, ketika anak merebut mainan adiknya, ketika anak memukul, maka sebetulnya dia tidak berniat jahat. Jadi tidak ada anak yang punya kemampuan untuk melakukan kejahatan terencana begitu. Jadi semua perilaku sulit anak itu hanya karena dia impulsif, hanya karena prefrontal korteksnya belum cukup terampil untuk mengelola ledakan emosi dari otak primitifnya. Jadi kalau kita melihat ada anak yang berperilaku sulit, itu bukan karena dia memang meniati untuk berperilaku sulit, tapi karena dia belum mampu untuk berperilaku lebih baik daripada itu. Nah, justru di sini kita harus melihat ketika anak sedang meledak emosinya, pendekatan kita janganlah menghukum, tapi pendekatan kita seharusnya membantu bagaimana supaya emosi anak itu bisa dia kendalikan gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, ketika anak sedang dalam posisi otak primitifnya menyala, ya dia sedang agresif, sedang mau melawan atau lari karena merasa dia ada ancaman. Ya, ketika dia ingin sesuatu dan dia tidak diberi, maka dia merasa terancam. Ketika barangnya diambil oleh temannya dan dia tidak suka, maka dia merasa terancam. Seperti itu. Akan tidak efektif kalau orang tua juga menghadapi anak dengan otak primitif. Jadi kalau otak primitif ketemu otak primitif, hasilnya pasti adalah pertarungan gitu, saling menyerang. Jadi ketika anak sedang dalam kondisi otak primitif, maka orang tua harus sangat menjaga dirinya supaya kita harus memakai otak rasional kita harus pakai prefrontal cortex ya. Jadi jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Karena kalau kita ketika anak sedang meledak lalu kita juga meledak, maka itu akan menjadi anak semakin merasa terancam. Nah, kalau anak merasa terancam berarti prefrontal cortexnya semakin tidak bekerja.
Karena ketika otak emosional sedang meledak, maka dia akan menghambat kerja dari prefrontal cortex juga. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak kita dalam jangka panjang menjadi pribadi yang makin bisa mengendalikan emosinya, ketika anak sedang dalam kondisi emosi, maka tunjukkanlah, teladankanlah bagaimana sih caranya untuk menyampaikan apa ledakan emosi itu, perasaan dan pikiran itu secara rasional dengan nada rendah, dengan kalimat yang tetap sopan begitu. Jadi kita tekankan kepada anak bahwa kamu boleh marah tapi bicara baik-baik. Kamu boleh jengkel sama mama tapi ngomongnya tidak teriak gitu. Itu yang harus kita tekankan ke anak. Jadi kita harus pastikan mulut kita jangan kemudian malah ceramah, ngomel dan seterusnya, karena ketika anak sedang emosional dia tidak bisa menerima argumen rasional, dia tidak bisa mendengar ceramah, percuma gitu. Jadi kita juga jangan mengeluarkan kata-kata yang menuduh kamu sengaja ya bikin mama marah ya kayak gitu. Itu adalah tuduhan yang berlebihan ya, karena bukan anak sengaja melakukan itu, hanya karena dia impulsif saja. Oke, slide berikutnya. Nah, setelah kita memahami kodrat anak, bahwa anak itu kalau meledak emosinya itu bukan suatu hal yang aneh, itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Jadi kita tidak perlu kemudian menganggap itu sebagai serangan kepada kita. Ketika anak meledak itu, kita jangan anggap itu sebagai anak sengaja ingin membuat kita marah. Itu akan membuat kita kalem, tenang. Maka setelah kita bisa kalem, bisa tenang, kita perlu melakukan langkah berikutnya, yaitu menerima perasaan anak atau memvalidasi emosi anak. Oke, slide berikutnya. Ketika kita melihat anak meledak, ketika kita melihat anak tantrum, maka lihatlah itu sebagai sinyal bahwa anak sedang minta dibantu. Jadi seperti anak sedang berbicara kepada kita, tolong, saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat itu, maka pendekatan kita adalah sebagai asisten, sebagai penolong mereka supaya mereka bisa segera meredakan emosinya. Nah, untuk meredakan emosi ini berarti anak harus mengaktifkan prefrontal cortex, dan untuk mengaktifkan PFC maka anak butuh sekali bahasa. Nah, ini yang anak-anak kecil biasanya akan kesulitan karena mereka kemampuan berbahasanya masih rendah ya, masih belum sophisticated, jadi belum berkembang sepenuhnya. Jadi anak belum punya kemampuan untuk memverbalkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, dan itu membuat emosi itu terkurung dan akhirnya hanya bisa diekspresikan lewat bahasa fisik. Jadi kalau anak masih mukul, masih nendang, masih berteriak dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan dengan bahasa verbal, itu menandakan bahwa prefrontal korteksnya belum berkembang dengan matang gitu ya. Maka disitulah kita harus intervensi dan kita harus bantu anak untuk mengatasi kendala verbal yang dia miliki sebagai anak-anak yang prefrontal korteksnya belum berkembang. Slide berikutnya. Nah, kita sering mendengar beberapa teknik disiplin tertentu tidak direkomendasikan ya. Jadi misalnya seperti membentak, ya. Kemudian seperti menyalahkan, kemudian misalnya apalagi memaki gitu ya, atau kemudian menceramahi, atau kemudian mengabaikan, jadi dimasukin kamar mandi misalnya lalu dikunci. Itu adalah teknik-teknik yang tidak direkomendasikan karena teknik-teknik ini bukannya mengaktifkan prefrontal cortex, tapi malah membuat otak emosionalnya semakin menyala. Jadi kalau anak sedang emosional, kemudian kita masukkan kamar mandi, lalu kita kunci, maka dia akan ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu otak emosionalnya itu semakin menjadi-jadi. Jadi tidak membantu prefrontal korteksnya untuk berkembang. Jadi semua teknik disiplin yang dibilang buruk itu adalah teknik disiplin yang tidak membantu prefrontal korteks anak untuk menjadi matang, untuk berkembang dengan baik, tapi malah justru mengaktifkan otak emosionalnya. Jadi teknik-teknik disiplin ini harus dihindari karena
dalam jangka panjang tidak akan membantu anak untuk makin bisa mengendalikan emosinya. Kita harus memakai teknik-teknik disiplin lain yang meredakan otak emosional dan mengaktifkan otak rasional. Slide berikutnya. Teknik validasi emosi ini sangat-sangat berguna karena ini adalah teknik yang akan membantu anak untuk meredakan otak limbik dan otak reptil, kemudian mengaktifkan prefrontal cortex, dan kemudian juga membantu anak merasa disayangi, membantu anak juga untuk memverbalkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Teknik validasi emosi ini intinya adalah menerima perasaan anak apa adanya. Jadi harus kita ingat betul bahwa anak itu terlahir sebagai pribadi utuh, dia pribadi sama seperti kita juga pribadi. Kalau kita bisa marah, anak juga bisa marah. Kalau kita punya rasa tidak suka, anak juga punya rasa tidak suka. Jadi ketika anak bilang, aku nggak suka makan sayur, misalnya kayak gitu ya, itu adalah sesuatu yang wajar karena ya semua orang punya rasa suka atau tidak suka gitu. Jadi jangan kemudian menganggap itu sebagai serangan, walaupun bukan berarti dia lalu tidak usah makan sayur ya, tapi intinya kita terima dulu, oh jadi kamu nggak suka makan sayur ya. Jadi itu akan membantu anak untuk kemudian cepat move on, karena sebenarnya anak itu adalah makhluk yang paling cepat move on di dunia ya. Jadi kalau dia mengalami ledakan emosi dalam waktu singkat, anak itu sebetulnya akan segera move on kalau kita bisa membantunya dengan tepat. Tapi kalau kita menyangkal perasaan anak, malah kemudian dia akan sulit move on begitu. Nah, sayangnya adalah banyak sekali orang tua yang ketika anaknya mengalami ledakan emosi, bukannya menerima perasaan anaknya, mendengar baik-baik dan sungguh-sungguh, tapi nomor satu malah menyangkal dulu. Nah, kita akan lihat satu video di sini yang akan menunjukkan apa bedanya kalimat-kalimat yang dipakai untuk menyangkal dengan kalimat-kalimat yang dipakai untuk menerima perasaan anak. Dan tolong nanti para pemirsa cermati ya, bagaimana respon anak ketika dia diberikan kalimat yang memvalidasi perasaannya dengan kalimat yang menyangkal perasaannya. Nanti kita saksikan sama-sama. Oh ya. Mama, my turtle was dead. He was alive this morning. Oh, now don't get so upset, honey. Don't cry. Look, it's only a turtle. Stop that. I'll buy you another turtle. I don't want another turtle. Now you're being unreasonable. My turtle is dead. He was alive this morning. Oh, what a shock. He was my friend. A little friend can hurt. I taught him to do tricks. You had fun together. I fed him every day. You really cared about your turtle. Nah, kita lihat tadi kalau anak disangkal perasaannya misalnya dengan kalimat seperti gitu aja kok nangis, gitu aja takut, badut itu kan lucu tuh loh, lucu. Terus kemudian anak kita malah kita dorong-dorong untuk dekatkan padahal dia ketakutan. Nah, penyangkalan seperti itu akan membuat anak malah shutdown ya, malah kemudian tidak akan mengkomunikasikan lagi apa pikiran dan perasaannya kepada orang tua, dan malah dia kemudian akan semakin emosional, dan akhirnya mungkin dia merasa percuma saja ngomong sama orang tua karena orang tua tidak akan mendengar. Setiap kali saya ngomong tentang apa yang saya pikirkan dan saya rasakan pasti langsung disangkal. Kamu itu tahu apa, misalnya kayak gitu. Kamu itu memang cengeng, kamu itu memang penakut, misalnya kayak gitu.
Lama-kelamaan anak akan semakin tidak mau cerita apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan kepada orang tua. Dan itu nanti akan kita tuai hasilnya pada saat dia semakin besar, memasuki usia remaja. Anak-anak yang tidak terbiasa divalidasi emosi ini ketika ditanya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dia nggak akan cerita gitu. Karena dia tidak terbiasa untuk diterima perasaannya. Sementara kalau anak-anak sejak usia dini terutama ya, sudah dibiasakan untuk validasi emosi, maka dia akan merasa aman untuk menceritakan apapun yang dia pikirkan dan dia rasakan kepada orang tua. Di langkah-langkah validasi emosi yang saya sarankan adalah pertama, bantu anak untuk menyusun kronologi peristiwanya. Jadi kalau misalnya ada anak kita datang menangis, nah ini mungkin slide berikutnya nih sepertinya ya. Ada jangan tanya kenapa. Ini saya dari teori dan dari praktek, saya sangat menyarankan orang tua kalau misalnya anaknya nangis, biasanya orang tua kan sukanya, kenapa? Kamu kenapa? Itu adalah pertanyaan yang sebetulnya kurang tepat secara neurologis ya. Karena pada saat anak sedang mengalami ledakan emosi, prefrontal korteksnya tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pertanyaan kenapa itu adalah pertanyaan yang kompleks. Apalagi buat anak yang masih sangat kecil, yang keterampilan verbalnya masih sangat terbatas. Jadi ketika ditanya kenapa, dia bisa bingung harus menjawab apa dan semakin emosional. Maka untuk menyusun kronologi ini saya sarankan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan iya atau tidak, atau pertanyaan biner. Jadi misalnya ada anak kita nangis, maka kita langsung saja, jangan pakai tanya kenapa, tapi kita langsung beri dugaan kita. Kamu tadi lagi main sama temenmu ya? Nah, kalau misalnya dugaan itu tepat, pasti anak akan merespon. Iya, misalnya gitu ya. Oh, temenmu ngambil mainanmu? Iya. Nah, kalau kronologinya sudah jelas, maka kemudian kita bisa membantu anak menamai emosinya. Kamu jadi jengkel ya sama temenmu, kamu marah sama dia. Dan kemudian anak menjawab, iya. Nah, jadi anak pertama dia tahu kronologinya, kedua dia tahu emosi apa yang dia rasakan. Ini nantinya kalau kita latih terus-menerus dengan validasi emosi, maka anak akan bisa datang ke kita dan cerita, mama tadi aku jatuh, terus kakiku kena batu, terus kakiku sekarang berdarah, sakit mah. Nah itu akan membuat anak terbiasa untuk datang ke kita dan bercerita, ini loh mah, aku mengalami ini, dan yang aku rasakan ini, gitu. Nah, kalau sudah kronologinya sudah jelas, maka kemudian kita bisa masuk ke tahap solusi, gitu. Jadi dengan solusi ini kita bisa membantu anak untuk move on. Oke, oh jadi kamu jengkel ya sama temenmu karena mainanmu diambil. Terus jadinya kamu mau minta sendiri mainanmu itu atau perlu mamah temani, misalnya begitu. Maka anak akan memilih, tolong ditemani mah, aku mau minta tapi tolong ditemani. Maka kita temani dia untuk mengambil mainannya dan anak pun akan move on gitu. Nah, langkah-langkah ini ya, jadi pertama susun kronologi, kemudian menamai perasaannya, dan kemudian yang terakhir membantu anak menemukan solusi supaya dia bisa move on. Nah, ini adalah langkah-langkah validasi emosi yang kalau diterapkan akan sangat membantu anak untuk meredakan otak emosionalnya dan mengaktifkan prefrontal korteksnya. Karena begitu anak ditanya, dia untuk menjawab itu pasti harus langsung menggunakan prefrontal korteks. Slide selanjutnya. Catatan saya adalah walaupun kita menerima perasaan anak, bukan berarti kemudian kita membiarkan dia melanggar aturan. Jadi misalnya tadi ya, contohnya anak bilang aku nggak suka sayur, nah gitu. Maka kita bisa sampaikan, oh kalau makan sayur tuh kamu rasanya mulutnya gimana sih, misalnya gitu. Rasanya kayak pahit gitu, nggak enak. Nggak enak. Maka kita terima, ya mama paham sih, nggak semua makanan itu rasanya enak, nggak semua makanan itu kamu akan suka. Tapi di rumah kita makan apa yang sehat, bukan apa yang enak.
Jadi kalau itu sehat, walaupun nggak enak, tetap dimakan. Nah, jadi sekarang kamu mau makan ini sendiri atau mau mama bantu suapi, misalnya begitu ya. Itu contoh aja. Nah, dari situ kita membantu anak kita tahu bahwa oke, mama respect bahwa kamu saat ini belum suka sayur. Tetapi aturan tetap berlaku, kamu tetap harus makan sayur walaupun kamu nggak suka, tapi mama paham kalau kamu nggak suka itu sesuatu yang wajar. Nah, ini anak akan belajar untuk menerima perasaannya, tapi sekaligus juga tetap aturan ditegakkan. Slide berikutnya. Nah, catatan buat orang tua ketika kemudian anak sedang emosi dan kita mau menegakkan aturan, jangan lupa untuk menjaga nada suara kita tetap rendah. Jadi low and slow gitu. Jadi kita harus menegakkan aturan dengan tenang, kalem ya, dengan tegas dan konsisten gitu. Ini akan membantu anak untuk seperti punya pijakan. Ketika dia sedang turbulensi, sedang mengalami badai emosi, dia tahu bahwa orang tua selalu bisa menjadi batu karang tempat dia bergantung, tempat dia berpijak, karena orang tua selalu stabil. Oke, slide berikutnya. Untuk kasus-kasus tertentu, kadang-kadang anak butuh teknik yang namanya ulangi adegannya. Jadi kalau misalnya kakak dan adik berantem gitu ya, emosional mereka. Nah, kemudian kita datang dan kita validasi emosinya, kita lakukan validasi kepada anak yang paling emosional dulu. Jadi misalnya kakak adik berantem, yang nangisnya paling kenceng adiknya. Berarti kita utamakan adiknya dulu untuk kita validasi. Kita tarik adiknya untuk terpisah dari kakaknya, lalu kita ajak bicara, dan kita tadi tanya ya, jangan tanya kenapa ya. Jadi kita langsung bilang, tadi itu penyebabnya mainan itu ya, kalian jadi berantem ya, misalnya begitu. Tadi yang pegang adik dulu, atau tadi yang pegang kakak dulu, dan seterusnya sampai kamu jengkel sama kakak, dan seterusnya. Kakaknya setelah adiknya reda, maka kakaknya divalidasi. Setelah dua-duanya reda, maka kemudian kita pertemukan lagi dan kita lakukan ulangi adegannya. Jadi misalnya tadi masalahnya adalah si kakak punya mainan, lalu adik mau pinjem, kakak nggak mau ngasih, adiknya ngerebut ya. Maka kemudian kita tegaskan kepada anak-anak bahwa aturan di rumah kita, siapa yang pegang duluan berarti dia boleh main duluan sampai selesai, baru yang lain pinjam. Tapi selama yang pertama belum selesai, yang lain harus menunggu. Jadi tadi misalnya kakak pegang mainan, coba kak, misalnya tadi kakak yang pegang mainan, ini kita ulangi adegannya ya. Oke, terus adik datang ya, adik tadi mau pinjam mainan kakak. Kalau mau pinjam mainan, cara ngomongnya gimana, Dek? Kita bisa kasih contoh. Kak, pinjam mainannya. Coba ngomong, Kak, pinjam mainannya gitu. Terus kakak mau minjemin nggak? Misalnya kakaknya jawab, enggak. Maka kita kasih tahu kakaknya, oke, kakak boleh nggak meminjamkan, tapi cara ngomongnya ke adik jangan seperti itu. Kalau kamu nggak mau meminjamkan, maka sampaikan ke adik, jangan ya dek, aku masih mau main. Coba kak diulangi cara ngomongnya. Maka kakak mengulangi, jangan ya dek, aku masih mau main. Terus adiknya diajarin, kalau kakak menolak permintaanmu, bagaimana cara meresponnya? Kamu bilang ke kakak, iya kak, tapi nanti kalau sudah selesai, aku dikasih tahu ya. Nah, gitu. Nah, di role play seperti itu membuat anak terbiasa tahu kalau ada sesuatu situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, bagaimana cara dia harus merespon situasi itu. Jadi anak akan terbiasa untuk menggunakan prosedur itu ketika dia sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Slide berikutnya. Oke, yang ini poin terakhir, pendekatan holistik. Jadi anak meledak emosinya itu bukan hanya sekedar masalah dia ingin sesuatu tapi tidak kesampaian, tetapi slide berikutnya kita harus sangat memperhatikan aspek fisiologis dari anak. Jadi ada situasi-situasi tertentu yang anak akan jauh lebih mudah meledak, yaitu ketika dia hungry, ketika dia lapar, ketika dia
angry, ketika dia stres misalnya begitu, misalnya banyak kerjaan dari sekolah gitu, banyak PR, dia stres, nah itu dia akan gampang emosional. Ketika dia lonely, ketika dia merasa bosan ya, ketika dia merasa nggak punya temen, nanti dia akan cari masalah gitu. Atau tired, ketika dia kecapean, nah itu dia akan lebih mudah meledak. Jadi kita harus lihat kalau anak sudah waktunya tidur siang dan dia mulai cranky, jangan terlalu banyak berdebat dengan dia. Langsung saja mandikan, ganti bajunya, lalu siapkan untuk tidur. Begitu dia tidur, nanti dia bangun, emosinya sudah akan baik. Jadi kita harus peka pada sinyal-sinyal yang diberikan anak secara fisiologis. Oke, slide berikutnya. Sudah selesai nih ya. Jadi terima kasih dan tinggal nanti kemudian kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Iya, baik. Sebelum saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya, boleh nggak Bu Sal kalau saya yang tanya dulu? Boleh. Jadi ini kan tadi mengenai acceptance. Jadi untuk meredakan emosi anak, anak kan diajak untuk bercerita kronologisnya bagaimana. Nah, pernah enggak Bu ketemu situasi di mana mungkin anaknya sudah puber, udah remaja ya. Kadang tuh kalau ditanyain kita lihat wajahnya tuh suram gitu. Pokoknya beda dari yang sehari-harinya. Terus kalau kita tanya, nggak apa-apa. Apa toh cerita? Enggak. Kamu gini-gini? Enggak. Pokoknya jawabannya enggak aja. Itu caranya gimana Bu untuk menggali kronologis dari anak itu? Ya, anak seperti itu kemungkinannya adalah karena sebelum-sebelumnya dia tidak terbiasa mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang tua. Jadi kita jangan ambil jalan frontal langsung. Kalau untuk anak remaja kita bisa pakai jalan jangka panjang begitu. Jadi anak itu akan semakin terbuka ketika dia merasa aman untuk bercerita. Jadi nomor 1 adalah membiasakan kita tidak suka ceramah. Kalau anak taunya adalah kalau saya ngomong apa-apa ke orang tua pasti saya akan diceramahin. Nah itu pasti akan dia langsung shutdown, dia nggak akan cerita apapun. Jadi kita harus membiasakan memakai metode dialog. Jadi ketika anak cerita apapun, bahkan mungkin ceritanya yang membuat kita shock ya, kok kelakuannya kayak gitu, kita jangan langsung, kamu tuh jangan gitu, kamu tahu nggak kalau itu salah, maka anak akan diem, dia nggak akan cerita lagi. Jadi pertama-tama orang tua harus mengerem impulsnya sendiri untuk suka ceramah. Dan kemudian yang kedua, luangkan waktu rutin dengan anak untuk sharing. Jadi yang paling gampang adalah karena anak remaja itu nggak suka dikepoin. Ya, pada dasarnya nggak suka dikepoin, kecuali dia mau cerita sendiri. Tapi untuk mengkondisikan anak mau cerita sendiri, itu nggak cuma nunggu kan kita. Jadi kalau pendekatan yang saya rekomendasikan adalah pilih satu buku yang bagus untuk anak remaja. Terutama kalau anak remaja itu kan butuhnya buku pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, jadi itu yang saya pakai dengan anak remaja saya, pendidikan reproduksi, buku tentang kesehatan reproduksi, buku tentang perubahan otak remaja, dan buku-buku tentang psikologi. Dimulai dengan kesehatan reproduksi dulu, maka saya pilih satu buku yang bagus, kemudian saya bilang ke anak, kita akan membaca buku ini bersama-sama setiap hari jam berapa, selama berapa menit gitu ya. Dan kemudian kita rutinkan sesi itu dengan anak, maka kemudian anak akan makin lama makin terbuka karena sering ngobrol gitu. Tapi kalau anaknya cuma kita hanya sekali-sekali datang terus gimana, kamu ada apa, anak akan emangnya harus cerita gitu ya, nanti aku cerita diceramahin karena anak masih belum merasa aman kan. Terus cerita apa ya, mama itu kan nggak kayak temenku kalau nanggepin kan, misalnya kayak gitu kan ya. Nah jadi anak harus tahu dulu bahwa ternyata cerita sama mama itu enak juga gitu. Nah dengan sesi rutin, baik itu sesi membaca bersama, kalau di rumah kami juga ada sesi membuat jurnal bersama begitu. Dengan membuat jurnal setiap hari dan kemudian membaca bersama, maka anak akan merasa oh ternyata cerita ke mama oke juga. Dan ketika
ngobrol dengan anak, kita jangan segan-segan untuk menceritakan segi-segi dulu kita konyolnya di mana waktu jadi remaja. Kita dulu melakukan kesalahan apa waktu kita masih remaja. Jadi anak harus tahu bahwa mama dulu juga pernah remaja loh, dan nggak selalu bener gitu loh Nggak selalu perfect ya, kelakuannya. Bu ya. Jadi anak akan melihat, oh ternyata ketika kita menurunkan threshold kita, benteng kita, dan kita menunjukkan sisi istilahnya vulnerability ya, jadi kelemahan kita gitu. Kita menunjukkan ke anak bahwa mama juga punya kelemahan loh dulu waktu remaja gini. Dulu mama kalau jatuh cinta itu dulu gini, yang mama lakukan gini, konyol banget ya, hahaha. Jadi ketawa, terus maka anak akan mulai cerita gitu loh. Oh iya mah kalau aku gini, kok temenku gini. Nah, akhirnya anak cerita. Itu sih ketelatenan kita untuk membangun komunikasi dengan anak remaja akan membuat anak itu makin lama akan makin nyaman gitu cerita ke kita. Oke, baik. Nah, ini sekarang saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan baik dari Zoom maupun dari YouTube ya, Bu ya. Ini pertanyaan pertama adalah dari Ibu Julia Leonita. Pertanyaannya adalah, bagaimana teknik untuk membuat otak rasional anak berkembang, khususnya pada anak umur 5 tahun dan 8 tahun? Iya. Tadi yang seperti saya tekankan adalah bahwa untuk otak rasional bisa berfungsi dengan baik, dia sangat butuh bahasa. Maka sejak lahir sebetulnya kita harus membuat anak dikelilingi oleh lingkungan yang kaya dengan bahasa. Jadi kita banyak bicara dengan dia, kita banyak ngobrol dengan dia, kita banyak membiarkan dia cerita dan kita mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, menanggapi ceritanya. Kita banyak membacakan buku untuk dia gitu, dan mengurangi gawai. Kalau bisa umur 2 tahun ke bawah tidak ada gawai sama sekali, tidak ada screen time sama sekali umur 2 tahun ke bawah. Kemudian umur 2 tahun sampai 6 tahun kalaupun pakai gawai maksimal 1 jam, itu pun nggak perlu dimentokkan gitu ya. Jadi kita harus tahu gawai itu fungsinya apa. Untuk hiburan itu seminimal mungkin kalau untuk fondasi-fondasi tahun awal, supaya anak lebih banyak ngobrol dengan orang langsung gitu. Jadi itu dia membiasakan memverbalkan isi pikiran dan perasaannya. Nah, ketika bahasanya berkembang, maka kemudian kita bisa membantu dia untuk terbiasa berdialog. Terbiasa untuk tanya jawab, kalau ditanya jawabnya gimana. Jadi di sini tadi yang saya tekankan adalah orang tua jangan terlalu banyak ceramah, karena ketika komunikasinya bersifat searah, maka anak akan tidak terbiasa untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Nah, kemudian yang lain-lain tentu saja nanti ada aspek habit training ya, tentang bagaimana dia kemudian mengembangkan kesadaran untuk melakukan apa yang benar, bukan sekedar apa yang enak. Ini sangat penting untuk membuat prefrontal cortex anak terbiasa bekerja. Jadi kalau apa yang enak, nggak enak, suka, nggak suka, itu kan urusan otak emosional. Tapi kalau apa yang benar dan tidak benar, apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh, itu urusan otak rasional. Maka bantu anak untuk terbiasa konsisten membuat pilihan berdasarkan apa yang benar atau tidak benar, apa yang baik atau tidak baik, bukan sekedar karena suka atau tidak suka, atau enak atau tidak enak. Nah, dengan paduan semua itu ya, satu lagi ditambah dengan teladan dari orang tua ya, bahwa anak itu melihat orang tuanya kalau menghadapi situasi sehari-hari nggak ngamuan gitu ya, nggak gampang meledak. Jadi anak melihat ayah dan ibunya kalau punya perbedaan pendapat nggak teriak-teriak satu sama lain, nggak lempar piring, maka anak akan menyerap itu juga. Jadi dari teladan, dari latihan, dan kemudian dari bacaan buku-buku, itu semua akan mengaktifkan prefrontal cortex. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indrawati. Bu, mau tanya, saat ini saya sama suami sama-sama kerja. Terus saya punya 2 anak. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua 1 tahun.
Akhir-akhir ini anak saya yang pertama suka buat emosi, ada aja kelakuannya yang buat saya sama suami emosi. Mungkin di satu sisi kami orang tua capek kerja, di satu sisi mungkin anak saya cari perhatian karena punya adik. Dan mungkin dia juga bosan di rumah karena selama pandemi kan di rumah aja. Si anak kalau kami di rumah, anak nggak senakal saat kami berdua kerja. Saya saat ini bingung, saya harus bagaimana? Saat ini anak bertiga di rumah sama pembantu dan adiknya. Kalau di rumah bertiga, tingkah laku anak itu selalu usil atau bisa dikata kalau kami anggap nakal. Saya mohon solusinya. Oke. Untuk ayah ibu yang bekerja, maka Anda harus memastikan bahwa pengasuh yang Anda titipi anak ini memiliki keterampilan yang cukup untuk membantu anak terbiasa berperilaku seperti aturan yang seharusnya diterapkan juga ketika Anda ada di rumah. Jadi di sini aspek kejelasan orang tua dulu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya bilang anak nakal, nakalnya apa? Aturan apa yang dilanggar oleh anak? Jangan-jangan aturannya saja tidak jelas. Jadi misalnya kalau anak kakak adik berantem, maka sebagai orang tua kita harus mengobservasi mereka berantemnya karena apa, yang dipersoalkan apa. Kalau yang dipersoalkan misalnya adalah rebutan mainan, berarti harus clear di rumah ini aturan tentang memakai mainan bagaimana, giliran memakai mainan bagaimana, itu di-clearkan dulu. Kalau misalnya yang jadi sebab berantem adalah kakak kalau beraktivitas adiknya suka gangguin, suka ngusilin. Oke, berarti di sini aturannya apa yang harus ditegakkan? Kalau seseorang sudah punya ranah privat dan yang punya ranah privat itu sudah bilang jangan masuk ke sini, maka adik harus tahu bahwa dia tidak boleh masuk. Itu aturannya harus jelas, harus disosialisasikan dengan jelas kepada anak. Jadi anak tahu persis apa aturan di rumah ini. Kalau itu sudah jelas, maka kemudian training, latih pengasuh yang biasa menjaga di rumah untuk bisa menegakkan aturan yang sama. Karena seringkali orang tua bekerja, kemudian anak ditinggal dengan pengasuh di rumah, tapi pengasuhnya merasa tidak punya otoritas atas anak ini. Jadi kalau anaknya melakukan pelanggaran, pengasuhnya nggak bisa apa-apa, cuma diem aja. Paling cuma jangan gitu, tapi tidak berani mendisiplin anak. Jadi karena saya dulu juga ibu bekerja, ketika saya pergi untuk bekerja, maka saya sudah di rumah, anak dijaga pengasuh dan pengasuhnya sudah saya training. Kalau anak saya nangis, yang harus kamu lakukan ini. Dan itu di training. Kalau anak saya nggak mau makan, yang harus kamu lakukan ini. Dan saya tekankan kepada pengasuh yang menjaga anak, jangan ragu untuk menegakkan aturan. Kalau sampai anak saya nggak mau makan, maka suruh dia duduk, tidak boleh kemana-mana sampai dia sudah mau makan. Misalnya seperti itu. Dan pengasuhnya karena diberi otoritas, akhirnya dia menjadi berani tegas kepada anak-anak. Jadi pengasuh yang saya dulu tinggali anak, dia sampai bilang kepada anak saya, Nesya, makan dulu, jangan kemana-mana. Itu pengasuhnya dulu berani seperti itu, karena dia tahu persis saya backup 100% di belakangnya. Jadi kalau misalnya anak misalnya nggak mau makan, dulu pernah waktu dia pengasuhnya masih baru ya, dia datang ke saya kan, terus bilang, Kak Ellen, ini loh Nesya nggak mau makan, gini-gini. Maka kemudian saya panggil Nesya sini. Terus mbaknya di sini ya. Terus saya kasih tahu mbaknya, tadi perintahnya apa mbak? Disuruh makan. Gimana cara ngomongnya ke Nesya? Dia bilang, Nesya makan dulu. Terus saya kasih tahu anak saya, Nesya, kalau mbak sudah bilang makan dulu, kamu harus makan. Paham? Jadi gimana kalau mbak bilang makan dulu, kamu harus jawab apa? Iya mbak. Yuk jawab. Iya mbak. Maka di situ pengasuh tahu persis bahwa saya diberi otoritas. Saya diberi otoritas untuk menegakkan aturan, untuk menegakkan disiplin. Dan dia tidak akan ragu-ragu untuk menegakkannya ketika kita tidak ada di tempat. Dia betul-betul bisa menjadi perpanjangan tangan atau perwakilan
dari kita, sehingga kita bisa dengan tenang pergi bekerja karena kita tahu meskipun kita tidak ada di rumah, ada orang yang akan menegakkan aturan kepada anak-anak kita di rumah. Tapi itu tidak akan terjadi kalau orang tuanya sendiri sebetulnya belum jelas aturannya apa yang mau ditegakkan di rumah. Jadi harus ada proses habit training di sini, pelatihan kebiasaan baik, supaya anak terbiasa tahu bahwa ada aturan yang dia harus ikuti, entah dia suka atau tidak suka. Dan orang tua harus belajar konsisten untuk menegakkan aturan-aturan ini. Begitu, Kak Ika. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ida. Ibu, bagaimana jika ketika memfasilitasi anak tadi salah satu anak berbohong? Mungkin pas berantem itu ya, apa gimana? Iya. Nomor satu, kita tadi ya tetap validasi emosi anak. Ketika kita melihat anak berbohong, maka kita harus bisa membayangkan pikiran dan perasaan anak. Apa sih yang menyebabkan anak itu berbohong? Kita harus ingat bahwa anak melakukan sesuatu perilaku sulit itu bukan karena dia jahat. Bukan karena dia ingin menyakiti siapa-siapa, tapi karena dia impulsif saja. Anak berbohong biasanya karena dia takut. Takut pada konsekuensi, takut dimarahi, takut kehilangan privilege dan seterusnya. Maka kalau kita melihat anak berbohong, maka kita tidak usah tanya, kenapa kamu berbohong? Itu malah akan menimbulkan kebohongan yang lain. Jadi kita nggak usah tanya lagi. Jadi kalau kita tahu anak kita bohong, langsung dekatkan. Kalau saya biasanya saya pegang pipinya dua-duanya, hadapkan ke muka saya dan saya pandang dengan pandangan setajam mungkin ya. Artinya harus serius dan jangan ketawa ya. Saya katakan, di rumah ini kita selalu ngomong apa adanya. Jadi gunakan kalimat yang sederhana yang anak paham. Di rumah ini kita selalu ngomong apa adanya. Dan yang mama minta dari kamu adalah ngomong apa adanya. Tadi kamu takut dimarahi mama, sehingga kamu bilang kamu nggak melakukan itu. Jadi langsung saja, to the point. Jangan lagi tanya, kenapa kamu bohong, kenapa kamu, itu sudah jelas, alasannya sudah jelas, dia tuh melakukan itu kemungkinan karena takut. Jadi langsung dikonfirmasi, kamu takut dimarahi mama kalau kamu ngomong apa adanya. Terus, maka anak yang tahu bahwa orang tua sebenarnya sayang pada dia, maka dia akan bilang, iya, nah, dia akan ngomong gitu loh. Iya, begitu kita tahu, maka kita sampaikan padanya, mama akan lebih memberikan konsekuensi kalau kamu tidak ngomong apa adanya, daripada kalau kamu ngomong apa adanya. Jadi kita ulangi lagi, tadi kalau mama tanya apa yang terjadi, maka kamu sampaikan apa adanya. Ayo kita ulangi. Lalu kita tanya lagi, tadi kamu merebut mainan adik, maka anak akan jawab, iya mah. Nah kita bilang, itu yang mama mau, ngomong apa adanya. Kalau kamu ngomong apa adanya malah tidak apa-apa, tidak ada konsekuensi. Nah hal itu harus ditegaskan betul ke anak, sehingga anak itu yakin betul bahwa kalau dia ngomong apa adanya, maka justru dia akan aman, dibandingkan kalau dia tidak ngomong apa adanya. Akan ada konsekuensi yang lebih berat kalau dia tidak ngomong apa adanya. Nah ini harus diulangi pesan ini secara berkala ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita harus sering briefing dan kita ingatkan ke anak, ingat ya, mama lebih suka kamu ngomong apa adanya daripada kamu ngomong yang tidak apa adanya, nanti akan lebih ada konsekuensi yang lebih berat. Itu sesekali di briefing sehingga anak tahu persis apa yang diekspektasikan dari dia. Dan dia tahu bahwa aman kalau bicara apa adanya. Kalau saya biasanya di rumah menekankan kepada anak, kamu lebih suka dimarahi atau tidak dipercaya? Kamu mau merasakan rasanya tidak dipercaya? Anak udah, enggak, mending dimarahi. Akhirnya dia tahu bahwa lebih baik diomongi orang tua, kelihatan orang tua seperti marah, menurut dia kan dimarahi itu, daripada tidak dipercaya. Karena pada suatu kali pernah ketika anak saya berbohong, maka saya bilang, oke, mama sudah pernah bilang loh ya, kalau orang bohong itu konsekuensinya adalah tidak dipercaya.
maka seharian ini apapun yang kamu omongkan tidak akan Mama percaya. Jadi setiap kali anak datang ke saya cerita, "Mah ini loh, Mah aku punya ini." Saya cuma jawabnya, "Apa iya?" Dia langsung ekspresinya berubah ya. Dan saya nggak ngomong apa-apa lagi. Nanti dia datang lagi cerita, saya cuma, "Apa iya?" Dan itu betul-betul membuat anak tahu rasanya tidak dipercaya itu seperti apa. Maka kemudian ketika di akhir hari saya ajak dia refleksi lagi, jadi gimana? Kamu lebih suka ngomong apa adanya kalaupun Mama menegur kamu, yang kamu rasa seperti dimarah itu, atau kamu lebih suka tidak dipercaya? Maka anak akan tahu, lebih baik dimarahi daripada tidak dipercaya. Jadi anak harus diberi pengalaman konkret, rasanya tidak dipercaya itu seperti apa. Maka dia akan bisa membedakan, oh ternyata mending saya ngomong apa adanya ya, paling juga dimarahin gitu. Daripada saya bohong, nanti saya nggak dipercaya. Gitu. Ternyata nggak dipercaya itu nggak enak banget gitu. Nah itu harus diberi pengalaman konkret. Oke, berarti anak diajak untuk mengalami sendiri ya. Kadang tuh Iya. anak tuh nggak mudeng apa nggak ngerti kayak apa sih rasanya nggak dipercaya Iya, gitu. betul. Tapi dengan cara seperti itu, berarti kan kita ngomong rasanya nggak dipercaya itu seperti selama sehari ini Mama akan anggap tidak dipercaya, Iya. omongan kamu tidak dipercaya gitu Iya. ya. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lea Mulia Pratama tentang mengajari anak makan sayur, Bu. Jika akhirnya mau makan sayur tapi kemudian anak muntahkan, bagaimana sikap yang seharusnya orang tua ambil? Kalau ingin melatih anak makan sayur, yang awalnya dia tidak suka makan sayur, maka jangan dulu suruh dia makan banyak-banyak. Jadi porsi sayurnya sedikit, tiap sendok itu mungkin nasinya lebih banyak, sayurnya sedikit. Jadi jangan tiba-tiba dia tadinya nggak suka makan sayur, lalu 1 sendok penuh sayur semua. Itu akan membuat anak resistennya tinggi. Jadi kalau mau melatih anak pelan-pelan, bertahap. Dia mampunya seberapa. Dari sama sekali nggak suka sayur, berarti step selanjutnya adalah makan sayur tapi porsinya sedikit-sedikit. Jadi di tiap sendok ada sedikit sayur, ada sedikit sayur, ada sedikit sayur. Kalau anak sudah terbiasa, naikkan, diperbanyak sayurnya, perbanyak, sampai akhirnya dia bisa makan sayur banyak. Gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arfianingsih. Bagaimana caranya kalau semisal orang tua sudah salah jalan, maksudnya sudah salah metode dalam mengajari anak dengan emosi atau menyangkal perasaan anak? Karena pada masa pandemi setiap hari ketemu dan melihat anak semakin santai dan suka-suka. Selama anak masih di rumah kita, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki situasi. Anak itu pada dasarnya pemaaf, anak itu pada dasarnya cinta kepada orang tuanya, anak itu pada dasarnya siap untuk menurut, siap untuk taat, asalkan orang tua bisa tegas, bisa kalem, dan bisa konsisten. Jadi sebetulnya tantangan yang nomor 1, yang sebetulnya paling berat buat orang tua adalah untuk mengelola emosi kita sendiri, untuk bisa bersikap tegas ketika punya aturan, karena yang sering terjadi adalah orang tua itu punya aturan, ditegakkan ketika lagi seneng gitu kan, atau ketika dia lagi bete maka aturan itu kemudian ditegakkan dengan marah-marah. Jadi penegakan aturan tuh nggak konsisten gitu. Nah ini yang harus kita ubah ya. Jadi kita harus mengubah diri sendiri, kita clearkan dulu. Di rumah ini sebetulnya anak punya kewajiban apa? Aturan apa yang berlaku? Apa yang wajib, yang tidak boleh anak langgar satu kali pun? Apa yang prinsip? Nah itu harus kita rumuskan, kita inventaris, dan itu disosialisasikan ke anak. Dan kemudian setiap kali anak belum menyelesaikan kewajibannya, jangan izinkan dia melakukan privilege-nya, apapun yang dia suka. Kalau anak sekarang biasanya gawai ya. Jadi jangan pernah izinkan anak menonton TV, pegang HP, main game, kalau kewajibannya belum selesai. Dan itu harus tegakkan itu tanpa marah-marah. Jadi misalnya anak punya kewajiban bangun, itu dia harus membereskan kamar, dia harus minum, dia harus mandi,
Dia harus sarapan, lalu setelah itu dia harus kelas online, misalnya begitu. Maka simpan HP-nya, matikan gamenya, dan jangan beri dia akses hiburan apapun sebelum semua kewajibannya sudah selesai. Dan itu tegakkan ya. Jadi kalau anak merengek, anak apa, tantrum dan sebagainya, validasi emosi, tapi tegakkan aturannya. Maka anak akan belajar untuk, oh ternyata orang tua saya nggak bisa digoyang gitu. Orang tua saya nggak bisa dinego. Anak itu kan merespon kita sebetulnya. Kalau anak melihat kita ragu-ragu untuk menegakkan aturan, ya dia nggak akan nurut gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi repot ya masak gini sehingga kita nggak bisa mengawal anak, maka anak diam-diam ngambil HP misalnya gitu. Dan kita biarkan karena kita merasa kita sedang sibuk masak, maka anak akan tahu, oh berarti kalau ibu sedang masak, saya ambil HP nggak apa-apa. Dan saya akan dibiarkan gitu. Ya kita jangan pernah memberi celah seperti itu. Jadi kalau sudah tahu saya akan repot jam segini, saya akan masak. Dan pada jam itu misalnya anak akan tidak terawasi dan dia bisa ngambil HP sewaktu-waktu. Maka sebelum kita mulai masak, simpan dulu HP-nya di tempat yang tidak mungkin ditemukan anak. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa menegakkan aturan dan anak pun tidak tergoda untuk melanggar aturan. Nah, di sini orang tua mesti mesti mengobservasi anaknya sendiri. Ini yang saya beri catatan banget, karena seringkali kita pengen anak nurut, pengen anak melakukan apa yang baik, tapi anak kita perilakunya seperti apa, sebenarnya kita kurang mengobservasi di mana sebetulnya dia kelemahannya, apa yang akan memicu dia untuk tidak taat, dan seterusnya. Seringkali kita kurang observasi. Nah, di sini Anda semua sebagai yang apalagi sekarang pandemi selalu bersama dengan anak, ini adalah kesempatan untuk lebih mengobservasi anak-anak kita. Mereka sebetulnya kelebihan kekurangannya di mana, apa yang perlu dibantu untuk berubah, apa yang perlu ditingkatkan, kebiasaan baik apa yang perlu dilatihkan, itu sangat tergantung pada observasi kita. Berarti saya konfirmasi untuk peraturan itu, tadi kan Ibu bilang harus diinventaris, berarti ditulis ya Bu ya, supaya jangan sampai hari ini ngomong apa, terus peraturannya besok orang tua lupa ganti lagi gitu. Iya, apapun yang akan membantu kita untuk konsisten lakukan. Kalau misalnya menulis itu akan membantu kita untuk konsisten, lakukan menulis. Kalau menulis untuk kita pribadi belum cukup, kalau perlu ditempelkan tembok, tempelkan tembok. Supaya anak tahu ini loh aturan. Kamu kalau bangun pagi kamu harus ini dulu. Kalau kamu sudah melakukan centang ya, sini centang. Kalau kamu sudah centang semua, berarti kewajibanmu sudah selesai, baru kamu boleh akses screen sekian menit. Nah, jadi aturannya harus jelas gitu. Kalau itu sudah jelas, maka anak itu sebetulnya suka keteraturan kok. Kalau ada aturan yang jelas, malah anak itu pada akhirnya akan merasa nyaman karena dia tahu persis apa yang ekspektasi apa yang harus dia penuhi. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Meiranda. Umur berapa Bu mulai diperkenalkan buku tentang reproduksi? Begitu anak menunjukkan tanda-tanda puber, maka dia sebetulnya sudah perlu diperkenalkan dengan kesehatan reproduksi. Dan orang tua sebaiknya memberikan itu bukan hanya dalam sekali duduk ya. Jadi kalau orang tua zaman dulu, kalau saya sendiri dulu baru dikasih pengetahuan reproduksi itu kan ketika haid ya, terus hanya sekali duduk gitu. Dikasih tahu gini, itu akan lebih kurang meresap gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya seperti yang saya lakukan dulu, satu buku dibaca secara berkala, sebagian demi sebagian, dan akhirnya selesai dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Nah, itu membuat kita punya kesempatan untuk bonding sama anak. Jadi kalau anak remaja putri itu biasanya dia akan sudah bisa mulai puber umur 8 tahun. Dicek aja, kita harus observasi anak kita. Ini sudah kelihatan mulai berubah belum ya secara fisik gitu. Sementara kalau anak laki-laki biasanya akan sudah bisa mulai puber mulai
umur 10 tahun. Kita harus lihat, cek. Juga untuk kasus-kasus tertentu, misalnya seperti dulu ada teman saya yang anaknya kemudian kecanduan pornografi ya. Anak kelas 3 SD, kecanduan pornografi karena diajari oleh temannya gitu. Untuk kasus-kasus seperti itu maka berarti pelajaran tentang kesehatan reproduksi harus dimajukan. Karena anak sudah terlanjur kenalan gitu dengan materi kesehatan reproduksi, tapi dengan cara yang keliru ya. Kalau di pornografi itu kan sebetulnya informasinya tidak ilmiah dan menanamkan persepsi yang keliru tentang seksualitas. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu berarti kita bisa majukan materi tentang kesehatan reproduksi, atau kita melihat anak kita dalam pergaulan, karena kadang-kadang saya lihat memang anak SD sekarang pun udah mulai yang pacaran-pacaran kayak gitu ya, sudah mulai bicara tentang seksualitas, tapi informasinya kurang gitu. Kalau memang anak kita ada di lingkungan anak-anak yang lain yang sudah membicarakan soal seksualitas, maka akan lebih aman kalau kita juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada dia daripada dia mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, dari Bu Lisa V. Irawan. Apa yang bisa diperbaiki dari anak usia 9 tahun yang tidak suka bercerita tentang apa yang dia rasakan? Kalau marah bisa berkepanjangan. Sepertinya anaknya juga kesusahan mengutarakan emosinya dengan kata-kata. Saran saya adalah nomor 1, cut gawainya. Ya. Karena kalau anak terlalu banyak screen time, dia semakin tidak berbicara. Dia semakin tidak mengekspresikan dirinya secara verbal. Jadi screen time itu harus sangat dibatasi dan perbanyak waktu untuk sering ngobrol dengan anak, bicara apa saja. Ya, ketika anak dan bacakan buku-buku. Bacakan buku-buku sehingga anak punya kosakata yang kaya, dia kemudian menjadi lebih dekat dengan orang tuanya dan dia matanya tidak tertuju pada screen ya, yang membuat dia kemudian tidak peduli pada hal-hal yang lain di sekelilingnya, dia menjadi lebih impulsif ya. Jadi screen time, gawai, apalagi yang hiburan itu semakin banyak dipakai, termasuk orang tua juga ya. Kalau kita terlalu banyak pakai media sosial, maka sifat impulsif kita akan meningkat. Itu sudah ada risetnya. Nah, supaya anak tidak gampang meledak secara emosional, tidak lebih impulsif, maka kita harus betul-betul diet screen time itu harus sangat dicermati. Perbanyak membacakan buku untuk dia, entah dia membaca sendiri atau dibacakan, dan perbanyak ngobrol, berkegiatan bersama, selain tadi ya sesi refleksi rutin bersama setiap hari itu akan sangat membantu. Berarti itu ya Bu ya, kita sebagai orang tua memberikan contoh. Kadang kan kalau kita habis pulang kerja, ya tetap aja handphone gitu. Iya. Masing-masing Iya, diam tetap, di kamar iya. masing-masing terus sambil handphone. Iya tetap, karena teladan orang tua itu adalah sepertiga bagian dari keberhasilan pendidikan sebetulnya. Oke, baik. Ini dari pertanyaan dari Mas. Kalau sudah bicara apa adanya, maka tidak ada konsekuensi, nggak dimarahi, tidak diambil privilege-nya, lalu ternyata besok terulang lagi, itu bagaimana Mbak Ellen? Apakah artinya ada masalah lain pada anak maupun pengaduan ortu? Anak perlu briefing dulu ya, jadi pada kali pertama tidak usah langsung diberi konsekuensi. Pada kali pertama itu adalah kesempatan untuk sosialisasi. Jadi kita sampaikan aturannya begini ya. Kalau sampai terulang lagi yang seperti ini, maka konsekuensinya adalah tadi misalnya kamu akan tidak dipercaya seharian, atau ada privilege yang diambil. Itu akan kita lakukan kalau itu diulangi. Jadi memastikan anak untuk tahu dulu aturannya. Karena kita tidak bisa menghukum sesuatu yang belum dibuatkan aturannya. Maka penting sekali kita clear soal aturannya sudah disosialisasikan, sehingga ketika anak melanggar dia sudah tahu bahwa dia akan menerima konsekuensi itu. Jadi tidak ada resistensi lagi dari anak. Tapi kalau itu baru pertama kali terus kita langsung, kamu bohong ya, langsung kita cabut privilege-nya, langsung kita hukum, langsung kita marahin, anak akan apa ini gitu, saya tidak pernah diberitahu bahwa saya tidak boleh begini gitu. Jadi
jangan lupa untuk clear soal aturan dan briefing itu ke anak sehingga anak tahu persis apa yang diharapkan dari dia, dan itu akan menjadi pertimbangan dia ketika dia mau memutuskan mau bohong atau tidak. Dia akan tahu kalau saya bohong nanti akan ada konsekuensi. Dia tahu itu. Oke, baik. Maaf tadi saya lompat ternyata. Ini pertanyaan dari orang yang sama. Terima kasih ilmunya Bu Ellen, saya Meta. Saya ingin bertanya melanjutkan contoh kakak adik yang berantem. Setelah masing-masing anak divalidasi emosinya, kemudian dipertemukan lagi. Lalu salah satu misalkan adiknya yang biasa main serobot barang masih juga melakukan hal yang sama. Bagaimana ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tergantung anaknya umur berapa. Kalau anaknya umurnya masih sangat kecil, dia memang kan prefrontal cortexnya masih sangat terbatas ya. Maka kemudian kita ajarin adalah kakaknya, karena kakaknya yang prefrontal cortexnya sudah lebih baik. Maka kita kasih tahu kakaknya, Kak, begitu adik mendekat dan kelihatan mau mengambil barangmu, kalau kamu tidak bisa mencegah adik, kamu langsung panggil mama. Jadi kita harus bantu kasih solusi untuk si kakak supaya tidak ada kejadian lagi adik menyerobot barang kakak. Jadi begitu adiknya mendekat, langsung kakak harus bilang, "Mah, ini mah, adik mendekat mah." Maka kita pada saat itu juga taruh semua yang sedang kita kerjakan, datangi dan ambil adiknya untuk menjauh. Jadi kita harus membantu kakak untuk mengantisipasi, karena kalau itu adiknya umurnya masih terlalu kecil. Tapi kalau adiknya umurnya sudah besar dan masih melakukan hal yang sama, kakaknya juga sudah memberi warning, jangan dek, atau sudah panggil mah, ini mah gitu ya. Adiknya tetap melakukan hal yang sama. Untuk adik yang sudah besar, yang sudah bisa lebih berpikir, berikan konsekuensi. Jadi misalnya kalau kamu masih menyerobot barang kakak, maka seharian itu kamu tidak boleh mendekat dengan kakak. Itu kita jaga, misalnya begitu. Maka anak akan tahu bahwa semua tindakan dia yang melanggar aturan itu selalu ada konsekuensinya. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin dari Ibu Setriani Nusifera. Anak saya masih umur 3 tahun dan yang satunya 1,5 tahun. Ini sering berantem rebutan mainan, Mbak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah anak-anak seusia mereka sudah mengerti dengan aturan? Sebaiknya aturan di rumah diberikan kepada anak sejak umur berapa? Terima kasih, Mbak. Aturan itu ya sejak anak lahir itu berarti sudah berlaku aturan sesuai dengan kapasitas umurnya masing-masing. Jadi kalau udah ada kakak adik pasti kan ada potensi konflik karena kan pemakaian barang dan sebagainya itu harus bergantian. Nah itu sejak awal, sejak kakak punya adik itu seharusnya aturannya sudah kita rumuskan dan sudah kita sosialisasikan. Jadi kita harus kasih tahu kakak semua barang, misalnya yang ini barangmu, yang ini barang adik. Kalau barangmu berarti tidak boleh dipakai kalau kamu tidak mengizinkan. Barangnya adik tidak boleh dipakai kalau adik tidak mengizinkan. Kemudian aturannya misalnya siapa yang pegang, untuk barang yang bersama-sama, siapa yang pegang duluan berarti dia main duluan. Sampai selesai, baru kemudian yang berikutnya bergantian. Nah itu sejak awal sudah harus disosialisasikan dan ditegakkan. Sehingga anak akan menginternalisasi itu, dan kalau itu sudah ditegakkan sejak awal, anak bahkan tidak akan bertanya tentang apa yang boleh dan tidak boleh, karena dia sudah tahu. Itu akan sangat menghemat energi orang tua dan anak. Sebetulnya kalau setiap kali kita berkonflik, setiap kakak adik berkonflik, kemudian orang tua dan anak berkonflik, itu kan kita menghabiskan energi. Akhirnya kita jadi tidak bisa memikirkan dan melakukan hal yang lain yang lebih penting karena kita terlalu sibuk menghadapi konflik. Waktu dan energi kita habis, waktu dan energi anak habis. Tetapi kalau kita sudah membiasakan anak hidup berdasarkan aturan, yang ini prinsip tidak bisa ditawar, yang ini tidak prinsip, maka kamu bisa memilih mau melakukan atau tidak. Itu harus jelas bedanya. Yang prinsip, ya prinsip akan selalu ditegakkan, entah kamu suka atau tidak suka, maka anak akan menyesuaikan diri dengan itu. Tapi kalau di rumah tidak jelas mana yang bisa dinego, mana yang tidak bisa dinego, kayaknya apa-apa bisa dinego, ya anak akan nego terus, dan itu melelahkan buat anak, melelahkan juga buat orang tua.
akhirnya hidup kita menjadi tidak produktif karena kita sibuk menegokan hal yang kecil-kecil terus gitu. Hal yang rutin yang seharusnya dengan aturan akan selesai. Jadi akan sangat membantu sekali kalau misalnya kita sejak awal aturannya sudah jelas. Itu juga akan membantu kalau misalnya kita kerja, kita titipkan anak untuk dijagakan oleh orang lain nggak akan kesulitan jaga anak kita. Karena anak kita begitu dikasih tahu langsung bisa melakukan, begitu dikasih perintah, ini nggak boleh ya nak, ini nggak boleh ya dek, langsung anak kita akan bisa melakukan aturan itu karena sudah terbiasa di rumah. Kalau sudah aturan ya aturan, suka nggak suka akan ditegakkan. Dan semakin dini itu terjadi semakin baik, semakin lambat kita menerapkannya, perjuangannya akan semakin apa ya, banyak yang harus strugglingnya tuh ya. Apalagi kalau anak sudah remaja itu, kalau baru kita ajari mengikuti aturan itu pasti strugglingnya akan menantang sekali. Jadi harus lebih sabar gitu kalau menghadapi anak remaja dan baru diajari taat aturan ketika sudah remaja. Ya Bapak Ibu, demikianlah acara webinar parenting hari ini. Bagian kedua sudah selesai. Yang jadi boleh saya simpulkan, kesimpulannya adalah sebelum menghadapi ledakan emosi anak, kita harus meredakan emosi, ledakan emosi kita. Jadi kita harus mengontrol emosi kita sendiri sebagai orang tua. Dan bagaimana caranya? Kita akan membahas hal ini dalam webinar minggu depan dengan tema cara efektif mengendalikan emosi. Pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar untuk webinar minggu depan. Oke, baik. Untuk materi kita pada hari ini juga akan kami bagikan di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih buat Ibu Ellen yang sudah berbagi ilmu dengan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias seminar kita pada hari ini. Akhirnya saya Christina Ikarini pamit mundur. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.